Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat beribadah di hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita akan muliakan Tuhan, karena Tuhan menyapa kita dengan penuh kasih sayang. Shalom, Tuhan menyapamu dengan lembut. Kita untuk senantiasa bersukacita. Tuhan menginginkan kita senantiasa bersemangat, berpengharapan di dalam segala hal. Mari kita jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk kita melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengar, kita semakin dimampukan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan bagi sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, ini aku, jadikanku alat. Untuk memberi
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Harapan dan kerinduan saya, kiranya seluruh jemaat Tuhan di GKMI Petra dan simpatisan dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Sebagaimana pujian yang sudah kami nyanyikan pada pagi hari ini ya Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu, jadikanlah kami hamba-Mu yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, belajar dari satu tokoh yang bernama Nehemia. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang memimpin dan memberkati setiap kami semua. Dan ketika kami membaca, menyimak, merenungkan, kami boleh belajar untuk menghidupi akan kebenaran firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, mohon kiranya Roh Kudus, Roh yang penuh dengan kuasa itu menerangi setiap hati dan pikiran kami, dan bila melaluinya kami mendapatkan berkat yang baru dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami semua, sebab kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, keluar dari zona nyaman. Nah, yaitu satu kisah dari seorang yang bernama Nehemia, seorang juru minuman Raja Artasasta, dan kiprahnya begitu sangat luar biasa. Nah, apa saja yang dapat kita pelajari? Apa saja yang dilakukan oleh seorang yang bernama Nehemia ini? Mari kita akan bersama-sama, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Nehemia pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11 akan bacakan demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudara dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan,
Berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Berbahagia kita semua yang setelah membaca, menyimak dan siap mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak contoh orang di negeri ini, orang yang telah belajar di luar negeri, lalu kemudian bekerja di sana. Mereka tinggal di sana, secara finansial mereka sudah mapan, hidupnya sudah sangat berhasil, namun kemudian kembali ke Indonesia, kembali ke tanah air. Alasannya bermacam-macam. Karena ada yang cinta tanah air, dia ingin mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Ada juga punya alasan untuk mengembangkan ilmunya, mengimplementasikan ilmunya untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia ini. Salah satunya adalah Pak Habibie misalnya, seorang ilmuwan yang sangat terkenal, dan kemudian kembali ke Indonesia, mengaplikasikan ilmunya ke Indonesia ini. Bukan hanya itu saja. Kalau saya ambil contoh misalnya Ibu Sri Mulyani. Dia sudah bekerja di luar negeri, begitu luar biasa. Secara finansial sudah mapan. Tetapi kemudian dia kembali ke Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya menyampaikan dua contoh ini misalnya, beliau-beliau ini adalah orang yang sudah mapan, sudah nyaman, hidup di negeri asing. Secara finansial sudah cukup. Tapi kenapa? Kembali ke tanah air. Sekali lagi karena mereka cinta tanah air. Dia ingin mendedikasikan hidupnya untuk negeri tercinta ini. Saudara, orang-orang yang demikian ini patut mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Meskipun di sana sudah berhasil, gajinya sudah tinggi sekali, tetapi sekali lagi tetap cinta tanah kelahiran, ingin membangun negeri ini dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab juga ada beberapa contoh orang yang hidupnya sudah dalam keadaan yang sangat mapan, dalam zona yang nyaman, lalu kemudian disuruh pergi, meninggalkan negeri itu untuk membangun satu peradaban yang baru dan berhasil. Abraham misalnya, ini adalah salah satu contohnya. Nah, selain Abraham, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, kita juga melihat satu tokoh yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa, yang bernama Nehemia. Nehemia itu berarti bahwa penghiburan dari Tuhan. Ada sukacita yang datang dari Tuhan dalam kehidupannya. Nehemia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nehemia ini adalah sesungguhnya bukan penduduk asli orang Persia. Nehemia ini berasal dari Yehuda. Namun Nehemia mendapatkan kepercayaan yang sangat luar biasa, mendapatkan posisi yang enak. Diangkat menjadi juru minuman Raja Artasasta di negeri asing. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, sebagai juru minuman raja, secara otomatis dia memiliki akses yang dekat dengan raja. Dia sudah mempunyai jabatan, hidupnya sudah mapan, sudah enak, tidak diragukan lagi kekayaannya, nama besarnya pasti mengikutinya. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan seorang yang bernama Nehemia. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian, kisah Nehemia ini sangat menarik untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Karena ketika Bapak Ibu membaca, merenungkan kisah ini, ada banyak pelajaran yang kita dapatkan. Ada keteladanan hidup yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Ada pesan-pesan yang sangat penting dari kisah yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Apa pelajaran yang diberikan oleh Nehemia kepada kita sebagai orang-orang yang percaya? Ada dua bagian penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah
Nehemia ini menjadi orang yang sangat peduli dan mengasihi bangsanya. Orang yang peduli dan mengasihi bangsanya. Apa buktinya? Dibuktikan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ketika saudara-saudaranya yang datang dari Yehuda ke Persia, dan mereka ingin menyampaikan kabar bahwa saudara-saudaranya yang ada di Yehuda sedang dalam kesukaran yang besar, mengalami yang namanya penderitaan, kesulitan. Karena apa? Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa tembok Yerusalem telah dihancurkan oleh musuh. Pintu-pintu gerbang telah dibakar sedemikian rupa. Terjadi penindasan, terjadi kemiskinan, ada kesenjangan sosial terjadi. Dan kita bisa bayangkan, pergumulan, kesulitan, kelaparan, kemiskinan terjadi di Yehuda. Sungguh Bapak Ibu, satu penderitaan yang sangat berat yang dialami oleh saudara-saudara Nehemia yang ada di Yehuda. Meskipun saudara-saudaranya mengalami penderitaan dan Nehemia sendiri hidup dalam segala kemewahan di negeri yang asing, yang sudah punya jabatan, punya kehidupan yang sangat baik tadi. Tetapi ada kepedulian yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seorang yang bernama Nehemia. Dia betul-betul sangat memperhatikan saudara-saudaranya, mengingat penderitaan, pengalaman pahit yang dialami saudara-saudaranya di tanah kelahiran di Yehuda. Kenapa demikian? Karena ada ikatan emosional yang sangat dekat, sangat luar biasa, baik antara Nehemia dan saudara-saudaranya yang di Yehuda. Apalagi saudara, Yerusalem ini menjadi satu tempat pusat keagamaan bagi orang-orang Yahudi di sana. Dan itu sudah dihancurkan. Tentu ini menggugah hati orang yang Nehemia untuk melakukan sesuatu, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi kemajuan saudara-saudaranya yang ada di sana. Saudaraku, ikatan emosional, kepedulian itu dapat terbangun dengan baik. Oleh karena apa? Kalau kita itu mengasihi, kalau kita itu mencintainya, kalau ada hubungan yang dekat, relasi yang dekat dengan orang yang kita kasih. Tentu mengasihi dalam konteks saat ini adalah adanya ikatan kepedulian yang bisa kita tunjukkan kepada, misalnya kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi. Entah orang tua kita, keluarga kita, termasuk kita mengasihi, kita peduli kepada gereja kita, di mana kita bertumbuh, beribadah di dalamnya. Nah, lalu apa bentuk kepedulian yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi? Bermacam-macam Bapak Ibu. Kita bisa memberikan barang, kita bisa memberikan benda, kita bisa memberikan perhatian kepada orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayangi. Demikian juga Bapak Ibu, kalau Anda mengasihi, peduli misalnya dengan gereja kita, mari kita tunjukkan dengan baik. Entah itu dalam hal mendoakan gereja kita, menaikkan doa untuk kemajuan, perkembangan gereja Tuhan. Atau kita peduli dengan mendukung pekerjaan Tuhan melalui bisa mempersembahkan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Masih banyak lagi saudara. Kita bisa melakukan banyak hal sebagai bentuk kepedulian kepada sesama maupun kepada gereja kita. Ada banyak cara yang Bapak Ibu bisa lakukan sebagai bentuk, karena ada satu ikatan emosional kita, ada kedekatan, ada kepedulian. Dan itu juga yang dilakukan oleh seorang yang bernama Nehemia tadi terhadap saudara-saudaranya yang ada di Yehuda. Dan melakukan sesuatu. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Dan itulah yang dilakukan Nehemia kepada saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Dia memberikan perhatian. Dia memberikan kepedulian yang sangat spesial bagi bangsanya Yahudi. Nah, itu yang pertama. Nehemia memberikan
kepedulian dan kasih yang begitu luar biasa kepada bangsanya. Nah, poin yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah Nehemia ini melakukan aksi yang nyata. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bagi Nehemia tidak cukup hanya mendengarkan kisah keluh kesah, memperhatikan kabar dari saudara-saudaranya. Tidak cukup hanya empati, tidak hanya cukup dengan kepedulian tadi. Tetapi Nehemia sesungguhnya telah ingin melakukan satu aksi perbuatan-perbuatan yang nyata bagi saudaranya yang ada di sana yang sedang mengalami pergumulan dan kesukaran yang sangat besar. Ada aksi yang dilakukan oleh Nehemia. Tentu aksi ini tidak serampangan, tidak gegabah, tapi sebuah aksi yang betul-betul matang. Pikirkan sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya apa saja yang dapat dilakukan? Aksi apa saja yang dilakukan oleh seorang yang bernama Nehemia ini? Ada 3 poin, saudara. Di bagian yang kedua ini. Yang pertama adalah, aksi yang sungguh sangat nyata adalah Nehemia ini berdoa dan berpuasa. Sekali lagi, Nehemia berdoa dan berpuasa. Bagi siapa? Bagi saudara-saudaranya yang ada di Yehuda, yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Nehemia memohon kepada Allah. Dia memohon pengampunan bagi bangsanya, juga bagi keluarganya. Agar apa? Agar dengan doa dan puasa itu terjadi pemulihan-pemulihan bagi penduduk Yehuda. Mereka mengalami kemenangan dan kemenangan, kehidupan yang baik, dan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa merenungkan bahwa kalau Nehemia sebelum melakukan sesuatu dia memohon, dia berdoa kepada Tuhan dan berpuasa, mengajarkan kepada kita semua. Mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Sebelum melakukan pekerjaan, sebelum melakukan langkah-langkah lebih jauh, awali segala sesuatu dengan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan itu mendatangkan kemenangan, mendatangkan berkat. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Nehemia. Sebelum melakukan langkah lebih jauh, dia berdoa, dia memohon pertolongan, dia berpuasa. Dan itu adalah satu langkah yang sangat luar biasa. Langkah yang kedua yang sangat nyata, dia melakukan satu rencana yang sangat matang sekali. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat selanjutnya, maka kita menemukan satu rencana mulia dari seorang yang bernama Nehemia. Rencana apa? Dia ingin membangun kembali. Ini di dalam pasal yang kedua ayat yang kelima. Dia ingin membangun kembali. Ada semangat yang sangat luar biasa. Ada rencana yang sangat matang yang dilakukan oleh Nehemia ini. Tentu yang dimaksud di sini adalah membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh musuh-musuh. Nah, Bapak Ibu, tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi oleh karena kepedulian tadi, ada kemauan yang kuat, maka ia berani melakukan satu rencana-rencana, satu langkah-langkah yang konkret untuk kelangsungan penduduk di Yerusalem, supaya mereka menikmati kehidupan yang baik, tatanan sosial yang baik, mereka bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara. Dan itu direncanakan dengan sungguh-sungguh oleh Nehemia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, apa yang dilakukan tentu tidak mudah, tetapi dia, Nehemia, berani melakukan satu rencana-rencana yang sangat luar biasa. Pesan apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui kisah ini? Saudara, di tengah situasi dan kondisi saat ini, gereja juga diperhadapkan dengan situasi yang berat. Ada banyak tantangan-tantangan ketika memasuki satu kenormalan yang baru. Kita diperhadapkan dengan hal-hal yang baru, pergumulan-pergumulan yang baru, persoalan-persoalan yang baru. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua, mari kita akan berani melangkah, merencanakan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik,
yang tentu memuliakan nama Tuhan. Seperti Nehemia tadi, dia berani, dia memohon kepada Tuhan, dia mau membuat satu rencana-rencana yang besar. Dan mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita juga berani melangkah, merencanakan sesuatu yang baik, yang berkenan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan buat terobosan-terobosan yang baru. Mari kita akan buat sesuatu yang baru untuk kemajuan apa? Kemajuan gereja kita. Supaya kita tidak statis, tapi mari kita terus berkembang, lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini perbuatan yang dilakukan, yang nyata, yang dilakukan oleh Nehemia. Selain memohon kepada Tuhan, dia merencanakan sesuatu. Yang ketiga adalah dia berani bergerak. Dia berani bergerak. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Ini adalah satu tindakan yang sangat baik, yang sangat berani. Dia berani memohon kepada Raja Artasasta itu. Dia berani meminta izin supaya mengabulkan, memberikan izin, bahkan mencukupkan bahan-bahan bangunan yang akan dikerjakan oleh Nehemia di Yehuda. Dan firman Tuhan katakan apa? Tuhan meloloskan, Tuhan memberikan jalan yang sangat luar biasa. Dan pembangunan itu dapat berjalan dengan baik selama 52 hari, dilakukan, dikerjakan, dan berhasil. Meskipun mendapatkan tantangan dari orang-orang yang ada di sana, termasuk Sanballat dan Tobia. Tapi semua yang dilakukan, yang direncanakan oleh Nehemia itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang dilakukan itu adalah satu bukti sebagai bentuk yang sangat nyata bahwa meskipun Nehemia mendapatkan tempat yang baik di negeri asing, punya posisi yang bagus, kehidupan yang nyaman, punya akses langsung dengan Raja Artasasta, namun Nehemia ini berani berkorban. Berani korban pikiran, materi, tenaga, waktunya, bahkan jabatannya sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu membangun tembok-tembok Yerusalem yang akhirnya diselesaikan dengan tuntas, dan itu tentu menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, meskipun dalam pembangunan itu ada tantangannya, tantangan itu pasti ada, saudara ya, baik dari dalam maupun luar. Dan pada saat itu sekali lagi Nehemia juga menghadapi tantangan dari Sanballat dan Tobia. Lebih dari itu, saudara, Nehemia ini berani meninggalkan sesuatu yang nyaman. Untuk apa? Untuk kemajuan, untuk kebaikan penduduk Yehuda, khususnya penduduk Yerusalem, supaya mereka beribadah, kembali memuji dan menyembah Allah. Nehemia berani meninggalkan zona nyamannya tadi, dan dia melakukan satu terobosan yang baru untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tema kita pada pagi hari ini, keluar dari zona nyaman, sesungguhnya mengajar kepada kita semua sebagai umat Tuhan, mendidik, bahkan mengingatkan kepada kita semua. Mau tidak mau, saudara, saat ini kita memasuki yang namanya new normal. Satu kenormalan yang baru, tatanan yang baru, kehidupan yang baru. Barangkali sebelumnya kita enak-enak, hidup enak, mapan, segala sesuatu kita bisa lakukan dengan serba mudah, nyaman, semuanya nyaman, enak. Namun saat ini, sekali lagi tema ini mengajar kepada kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk berani dan siap memasuki satu tatanan kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan di dalam aktivitas kita, kalau misalnya Bapak Ibu keluar, masuk ruangan atau ke mall, bahkan nanti kalau ke gereja pun, kita dengan aturan yang baru, harus pakai masker dan seterusnya, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Aturan-aturan lainnya tentu sudah berbeda. Nah, mari kita jangan hanya berhenti dalam situasi yang nyaman, tapi mari kita akan ubah mindset kita. Mari kita akan lakukan sesuatu yang baik. Mari kita berani keluar dari zona nyaman kita. Untuk apa?
untuk melakukan satu terobosan-terobosan yang baru. Termasuk di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua. Bukan hanya berhenti dalam satu titik, tapi mari kita berani melangkah, melakukan terobosan-terobosan yang baru, bukan hanya di dalam gedung saja. Misalnya kita lakukan terobosan yang baru di dalam misi kita, atau di dalam semua lini pelayanan yang ada, di setiap lini yang ada. Mari kita akan lakukan sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan berhenti dalam zona nyaman. Sudah nyaman, merasa nyaman, yang penting aku beribadah, tidak. Tapi mari kita ubah cara pandang kita. Situasi saat ini itu terbuka. Di era yang terbuka saat ini, mari kita akan lakukan terobosan-terobosan yang baru. Dan biarlah setiap yang boleh kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan itu biarlah senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita, mengingatkan kepada kita semua, dan boleh meneguhkan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di era yang sekarang ini, kita berani melakukan sesuatu yang baik, keluar dari zona nyaman seperti yang dilakukan, yang dialami oleh seorang yang bernama Nehemia. Keluar dari zona nyaman. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman yang terus mengajar kepada kami, mengingatkan kepada kami semua. Kalau saat ini ya Tuhan, kami boleh belajar dari kisah Nehemia. Dia berani keluar dari zona nyaman dan melakukan satu langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, berani keluar dari zona nyaman, melakukan sesuatu yang baik, melakukan tindakan-tindakan terobosan-terobosan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui apa yang boleh kami lakukan itu, mendatangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, terus meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kepada kami untuk melakukan hal yang baik, yang baru, yang berkenan, dan yang mempermuliakan hati Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berikan kita anugerah yang terindah, yaitu kita bisa menjalani kehidupan pada saat ini. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, dan saat kita juga akan mengakhiri ibadah pagi ini, mari saatnya kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Melakukan sesuatu yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan, dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita.
Kita bersyukur kita sudah menaikkan pujian kita bagi Tuhan dan kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersatu hati berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang terus berkelimpahan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga secara online, dan biarlah ini tidak mengurangi rasa sukacita dan kekhidmatan kami kepadamu ya Tuhan, dan biarlah melalui ibadah ini boleh menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan kehidupan kami semakin dekat, erat, melekat kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang akan berulang tahun, khususnya pada tanggal 14 saudari Zunitas Setiawan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kiranya terus menolong, memberkati saudara kami ini. Bila dengan pertambahan usia yang baru yang Tuhan tambahkan, hidupnya semakin diberkati, masa depannya diberkati, apapun rencana-rencananya tetap ada di dalam kendali Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk kesehatannya, bahkan setiap program-programnya ke depan, cita-citanya kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai dan berkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan untuk adik kami Justin Rafael Darmawan yang akan berulang tahun pada tanggal 28 bulan ini. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah melalui pertambahan usia adik kami ini terus bertumbuh, semakin baik, semakin dimampukan di dalam setiap kehidupannya, diberkati dalam pendidikannya, masa depannya, bahkan orang tuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kau mengasihi dan Kau memberkati. Demikian juga Tuhan, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan juga masa-masa pemulihan. Kami serahkan Bapak Katmo, kami serahkan Bapak Hulman Panjaitan, kami menyerahkan untuk bapaknya dari saudara Fendi, kami serahkan juga untuk pemulihan Ibu Elina, dan saudara-saudara yang lain yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Bapak, kami menyerahkan saudara kami ini di dalam nama Tuhan. Kau memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita, sehingga saudara-saudara kami ini tetap di dalam pimpinan Tuhan, diberkati dengan kekuatan dan kedamaian dan sukacita dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para lansia, kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan kuasa-Mu. Meskipun saat ini sedang masuki masa-masa yang baru, dan masih ada virus-virus yang ada di sekitar kami. Kami mohon ya Tuhan, Kau melindungi, Kau memberkati saudara kami, para lansia, dan biarlah di usia yang indah ini, mereka semua tetap di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, ada sukacita, dan tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk setiap aktivitas kami, seluruh sidang jemaat Tuhan GMI Petra, kami serahkan di dalam nama Tuhan. Kau yang memimpin, Kau mengendalikan setiap jalan kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, keluarga kami semua, bahkan apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami mohon rahmat dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah setiap doa kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan mendengarkan akan segala seru doa kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya bagi Bapak Ibu untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sukacita, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.